Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Di pagi ini kita akan membahas satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Bainama Jibrilu qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi." Tatkala satu hari Jibril duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara keras yang berasal dari atas langit. Farafa'a ra'sahu, lantas Jibril pun kemudian mendongakkan kepalanya ke atas. Faqala, dan dia mengatakan, hadza babun minas samai futihal yawma lam yuftah qattun illa al yawma. Kemudian Jibril pun berkata, itu adalah suara salah satu dari pintu langit yang baru dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sebelumnya. Fanazala minhu malakun, lantas kemudian malaikat akan turun ke bumi. Hadza malakun nazalun ilal ardi lam yanzil qat illa al-yawma, dan malaikat ini satu-satunya yang akan turun ke bumi dan sebelumnya dia tidak pernah turun kecuali hari ini. Fasallama, kemudian malaikat tersebut pun mengucapkan salam. Wa qala, seraya berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, Fatihatul Kitab wa khawatimus suratil Baqarati walan taqra biharfin minhuma illa utitahum. Kemudian malaikat ini mengatakan, aku membawa kabar gembira berupa dua cahaya yang dikaruniakan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab, maksudnya surah Al-Fatihah, dan yang kedua dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membacanya satu huruf darinya, melainkan engkau akan dikaruniai apapun yang kau mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Muslim, dan hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan
Pertama surah Al-Fatihah, dan yang kedua 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya 2 akhir dalam Al-Baqarah adalah ayat ke-285 dan ke-286. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah yang dimaksud 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan lewat Jibril. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan wahyu itu lewat Jibril. Karena memang Jibril itu malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Tapi khusus daripada 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengirim malaikat secara khusus yang tidak pernah turun ke bumi kecuali hari itu, dan membukakan pintu langit yang sebelumnya tidak pernah terbuka kecuali hari itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ini punya keistimewaan dibandingkan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa keistimewaannya kalau begitu? Kenapa kemudian 2 ayat akhir surah Al-Baqarah ini dikhususkan yang berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya? Pertama, kifayatun lil muslimi fi lailatihi. Siapa yang membaca di malam hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang membacanya dari setiap kejahatan. Apakah itu sihir, apakah itu hasad, ataukah macam-macam kejahatan dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailihi kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir dalam surah Al-Baqarah di malam hari, maka dia akan diberikan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa 2 ayat ini akhir surah Al-Baqarah ini min kanzi tahtil arsyir rahman, dia adalah simpanan dari simpanan-simpanan yang ada di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalathin. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikati wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma wa utitu hadhil ayati min akhir suratil Baqarati min kanzi tahtal arsy lam yuqtaha nabiyyun qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diunggulkan atas manusia yang lainnya dengan 3 perkara.
Barisan kita dijadikan seperti barisan para malaikat. Seluruh permukaan bumi dijadikan untuk kita sebagai masjid, dan tanahnya dijadikan untuk kita sebagai alat bersuci jika kita tidak mendapatkan air. Kata Nabi SAW, dan aku diberikan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dan ini dari satu simpanan di bawah arsy yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, kata Rasul. Subhanallah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah adalah simpanan Nabi SAW yang Allah simpan di bawah arsy. Ini tidak main-main, ya. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini adalah simpanan yang tersimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ad-du'a bima fihima mutadhamminun li khairid dunya wal akhirah. Di dalam dua ayat itu terkandung doa demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Jadi ada dua kebaikan yang kita akan peroleh, baik secara dunia atau akhirat, bagi orang yang membacanya. Dari segi mana? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, di sini Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami, jangan engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafirin. Di sini dalam doa ini ada dua kebaikan. Pertama kebaikan dunia, dan yang kedua kebaikan akhirat. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ataupun tidak menghukum dari apa yang kita tidak sanggup untuk melakukannya, dan begitu seterusnya. Termasuk juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir. Kemudian yang keempat adalah siapapun yang membacanya dua ayat ini, maka setiap hurufnya itu memiliki pahala yang luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan, la tuqra'u biharfin minhuma illa utitaka mas'alatahu. Kalau kita membaca dua ayat ini, per huruf dari kedua ayat ini, kecuali setiap permohonan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Sebagian para ulama mengatakan, kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan setiap yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan maksudnya adalah kita akan mendapatkan pahala besar. Kita akan mendapatkan pahala besar dari membacanya. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam doa ini ada kalimat fa'waghfir lana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Artinya ketika kita membaca doa ini, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa siapapun yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah ini, maka setiap hurufnya menunjukkan bahwa setiap doa-doa kita itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 5, nurun
lil muslim, sebagai cahaya bagi seorang muslim. Kemudian juga yang nomor 6, bahkan secara umum orang yang membaca surah Al-Quran tidak mesti 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka setiap satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Dan yang terakhir tentunya, kalau kita membaca di dalam rumah 3 hari, setan tidak akan mendekati kita. Itu disebutkan dalam Nu'man ibn Bashir, hadis Nu'man ibn Bashir, Nabi SAW mengatakan, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ar bi alfai amin. Allah telah mencatat sebuah catatan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2 tahun sebelumnya. Anzala minhu ayataini wa khatama bihima surat Al-Baqarah. Allah turunkan 2 ayat dan Allah akhiri dengan 2 ayat itu surah Al-Baqarah. La yaqra'anna fi dari 3 layalin fayaqrabuha syaitanun. Maka siapapun yang membaca di rumah tersebut, maka 3 hari syaitan tidak mungkin datang ke rumahnya. Jadi cukup membaca 2 ayat ini saja, itu bisa mengusir syaitan selama 3 hari. Ya setelah 3 hari datang lagi, ya baca lagi kan begitu, pergi lagi dia. Ya. Intinya bahwa banyak keutamaan 2 ayat surah Al-Baqarah ini. Baik, kita akan melihat sisi dari asbab nuzulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan tentang asbab nuzul 2 ayat ini. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan apapun yang nampak terhadap diri kalian atau yang tersembunyi, tetap Allah akan menghisabnya, dan Allah akan mengampuni sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana mengadab sesuai kehendaknya, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat. Kenapa berat? Okelah kalau seandainya orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, atau meninggalkan amalan-amalan yang tampak itu, kemudian kita dihisab karenanya, wajar. Tapi kalau amalan yang tersembunyi dalam hati tiba-tiba juga ikut dihisab, maka kata para sahabat berat. Namanya hati itu terkadang terbolak-balik, ada niat baik, ada niat buruk, namanya hati. Kalau kemudian apapun yang dikatakan hati ikut-ikut dihisab, kayaknya berat sekali wahai Rasul. Maka Nabi SAW sampai marah dan mengatakan, apakah kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, sami'na wa asaina, kami mendengar kemudian bermaksiat? Maka kata Rasul mengatakan, qulu sami'na wa ata'na, katakan oleh kalian kami dengar dan kami taat. Ketika kemudian para sahabat akhirnya kemudian tunduk atas perintah Rasul dan mengatakan sami'na wa ata'na, turunlah 2 ayat surah Al-Baqarah ini. Amanar rasulu bima unzila, sampai kepada kalimat Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Turun ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah tidak akan membebankan sesuatu yang kita tidak sanggup memikulnya. Jadi turun surat keringanan. Ya, itu diantara asbab nuzul dari 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun surah Al-Fatihah,
Saya kira surah Al-Fatihah sudah sangat ma'ruf keutamaannya, tapi saya akan sebutkan 10 saja secara singkat. Pertama, surah Al-Fatihah adalah Ummu Al-Kitab. Disebut Ummul Kitab, induk daripada Al-Kitab. Kenapa? Karena seluruh kitab-kitab langit terangkum dalam surah Al-Fatihah, maka disebut induknya Al-Kitab. Ada yang mengatakan induknya Alkitab itu maksudnya induknya Al-Quran, karena satu Quran itu terfokus dalam surah Al-Fatihah. Isi Quran itu kan 3, tauhid, fikih, ibadah, kemudian akhlak ataupun muamalah. Itu semua terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua disebut Fatihatul Kitab, karena ketika kita membaca Al-Quran itu kita mulai dengan Al-Fatihah. Lihat mushaf, kalau kita buka mesti Al-Fatihah dulu baru Al-Baqarah. Kemudian juga yang ketiga disebut Ar-Ruqyah, surat Ruqyah. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah, maka itu bisa penyembuh, bisa menyembuhkan. Dengan cukup membaca surah Al-Fatihah itu sudah bisa untuk meruqyah. Kemudian yang 9 disebut Al-Asas, pondasi, karena surah Al-Fatihah adalah pondasi daripada Al-Quran. Orang kalau membaca Al-Fatihah dalam solat dan tidak membaca surat, itu sah solatnya. Tapi kalau orang membaca satu Quran dan meninggalkan Fatihah, tidak sah solatnya. Kemudian juga disebut Asy-Syifa, dia adalah juga penyembuh, bisa ngeruqyah, bisa menyembuhkan. Artinya kalau ruqyah ini untuk penyakit-penyakit ruhiyah seperti kesurupan, santet dan begitu seterusnya. Kalau syifa ini juga bisa menyembuh badan, seperti orang yang tersengat kala jengking, kemudian oleh seorang sahabat dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh dia. Dan tersengat kala jengking bukan penyakit ruh, penyakit badan. Artinya dengan surah Al-Fatihah saja bisa menyembuhkan penyakit badan, gitu maksudnya. Kemudian juga disebut Al-Kanzu, tadi saya sudah katakan disebut simpanan, ya, surah simpanan, karena di dalamnya banyak keutamaan yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada surah-surah yang lainnya di luar daripada Al-Fatihah. Kemudian juga disebut Suratul Hamdi, surat pujian di dalamnya. Kemudian disebut As-Sab'ul Mathani, ayat yang terulang-ulang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hiya ummul Quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya al-Quranil azim, dan dia adalah Quran yang sangat agung sekali. Kemudian juga surah Al-Fatihah ini adalah surat di mana kita berdialog dengan Allah dalam salat kita, karena setiap ayat yang dibaca dalam Al-Fatihah itu semua ada jawabannya. Seperti apabila kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Kalau kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi. Kalau kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah katakan majadani abdi, dan begitu seterusnya. Itu sebenarnya ayat dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, Al-Fatihah adalah surat yang tidak terdapat dalam Taurat, tidak terdapat dalam Injil, tidak terdapat dalam Zabur. Dia hanya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, surat yang terkandung padanya bantahan kepada seluruh agama-agama batil, karena dalam ayat itu terdapat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub artinya Yahudi, dhalin artinya orang-orang Nasrani. Ini di antara inti daripada hadis yang kita baca di pagi hari ini, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW diberikan 2 cahaya yang merupakan simpanan yang Allah simpan di bawah arasy. Pertama surah Al-Fatihah, yang kedua 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi